Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ini saya mulai saja. Wah, saya cek yang isi absen sudah 28. Yang ada di Zoom hanya berapa nih? 19. Lumayan. Sisanya kemana? Mungkin sedang proses ya. Jangan seujon ya. Oke, dimulai saja. Jadi untuk hari ini kita akan mereview untuk tugas pertemuan 4 kemarin, yaitu mengenai penelitian rujukan ya, atau beberapa penelitian relevan yang Anda pilih yang nantinya menjadi state of the art untuk penelitian Anda gitu ya. Nanti dengan beberapa penelitian rujukan yang Anda pilih, kemudian Anda identifikasi cakupan penelitiannya, nanti Anda menemukan kesenjangan penelitian ya berdasarkan penelitian orang lain yang terkait dengan penelitian yang akan Anda lakukan gitu ya. Baik, saya mulai dengan yang siapa ya? Detila lah ya. Detila, saya review tugasnya gitu ya. Saya minta izin untuk Ya, boleh Pak. sebentar, mana tugas Detila kayaknya. Tugas pertemuan keempat. Ada 27 orang yang sudah menyerahkan. Detila ada. Saya download dulu Detila ya. Oke, kita review sama-sama. Ini contoh dari rekan Anda ya. Detila, nah ini dia. Ya, terlihat ini pekerjaan dari Detila ya. Oke, kita bahas. Nama Detila Rostilawati, NIM-nya 1806023, judul penelitian perancangan aplikasi simulasi public speaking berbasis virtual reality gitu ya. Nah, oke, balik lagi saya saran ke judul gitu ya. Nah, diusahakan kalau judulnya aplikasi tidak hanya perancangan saja gitu ya. Karena kalau aplikasi diawali dengan kata perancangan berarti cakupan penelitian Anda itu hanya bikin rancangan aplikasinya saja gitu ya. Nah, saya sarankan kalau yang judulnya aplikasi pakai embel-embel di depannya kata rancang bangun sehingga penelitian yang Anda lakukan adalah harus sampai akhir gitu ya. Jadi membuat aplikasinya sampai benar-benar aplikasinya jalan bisa digunakan gitu ya. Itu Detila koreksinya untuk judul mah gitu ya. Kemudian saya lanjut ke penelitian rujukan. Nah, kalau kita lihat gitu ya, aplikasi simulasi public speaking gitu ya. Nah, dari judul saja gitu ya. Judul penelitian rujukan yang pertama kalau kita lihat ya ada relevansinya gitu dari sisi judul. Kemudian yang kedua juga sama, hanya saja bedanya ini ya. Kemudian aplikasi simulasi public speaking, oke, ada virtual reality, oke, sama. Ini pun juga sama. Perancangan virtual reality sebagai ya, gitu ya.
Panggung, panggung, panggung kali ya. Iya, panggung, Dan Pak. kalau kita lihat dari sisi judul, ya ini sudah relevan ya. Nah, kita belum tahu, siapa tahu judul nama relevan, tapi isinya tidak relevan gitu ya. Kemudian ini penulisnya, oke, tahun publikasinya kita lihat, apa 5 tahun terakhir ya. Rata-rata ini di tahun 2019, kemudian ada satu dari tahun 2020, oh berarti penelitian ini belum usang ya. Jadi 5 tahun ke belakang penelitian ini masih dilakukan oleh orang lain gitu ya. Topik-topik penelitian ini masih dijadikan sebagai bahan penelitian oleh orang lain. Sehingga ya tadi kalau dilihat dari keusangan topik Detila ini tidak usang entah gitu ya. Tadi ini saya catatannya adalah di judul ya, perancangan ganti saja dengan rancang bangun gitu ya. Kemudian URL-nya ya. Nah, untuk URL yang Anda masukkan bukan DOI-nya, tapi nah ininya nih, URL yang mengacu ke laman jurnalnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau itu adalah cakupan penelitian jurnal yang kita rujuk. Namun ada kalanya di kesimpulannya ngambang, makanya nanti Anda jangan bikin jurnal tiba-tiba di kesimpulannya ngambang, jadi nggak jelas. Jadi apa sih yang dikerjakan? Gitu. Sehingga orang lain harus baca keseluruhan isi jurnalnya, gitu ya. Nah, Detila, bagaimana pengalaman kemarin nyari cakupan penelitian dari masing-masing jurnal? Apa sih yang Detila cari di bagian mananya gitu mengenai cakupan penelitiannya? Yang Detila ambil. Pak, ada suara Detilanya? Ada. Yang Detila ambil dari metodenya, terus sasaran jurnal itu buat siapa, terus dibangun menggunakan aplikasi atau belum gitu, terus dikemas dalam bentuk apa gitu sih. Belum, nggak sampai ke lihat yang kesimpulannya aja, jadi hampir dibaca keseluruhan, cuma lebih fokus ke 4 hal itu gitu. Oke, bagus ya. Jadi, nah walaupun Detila tidak nyari di bagian kesimpulannya, tapi tadi apa yang Detila sebutkan memang biasa dicantumkan di cakupan penelitian. Ya, jadi perlu Anda semua ketahui bahwa di cakupan penelitian biasa mencantumkan ada 6 hal. Ya, yang pertama adalah apa sih yang dibuat di dalam penelitiannya. Kalau kita di bidang IT berarti pertanyaannya adalah apa yang dirancang atau apa yang dirancang bangun, apa yang dikembangkan di penelitian tersebut. Gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai metodologi yang digunakannya. Ya, metodologi yang digunakan. Kemudian yang ketiga masuk ke tools yang digunakan. Nah, tools di sini bisa perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan. Termasuk juga ke teknologi yang digunakan, platform yang digunakan, ataupun misalkan algoritma yang digunakan pada penelitian rujukan tersebut. Gitu ya. Itu adalah yang ketiga ya. Jadi pertama ada apa yang dilakukan di penelitian tersebut atau apa yang dikerjakan di penelitiannya, metodologi yang digunakannya apa, itu yang kedua, dan yang ketiga adalah tools yang digunakan atau perangkat yang digunakan atau teknologi yang digunakan, platform yang digunakan, algoritma yang digunakan gitu ya. Kemudian bagian keempat, fitur dari aplikasi atau sistem di penelitian rujukan apa saja gitu ya.
Jadi fitur dari aplikasi atau sistemnya apa saja gitu ya. Kemudian yang kelima, nah yang kelima adalah batasan penelitiannya jika ada. Ya, karena ada kalanya misalkan gini ya, public speaking. Public speaking itu misalkan cakupannya luas gitu ya. Nah, dari sistem yang dirancang misalkan pelatihan public speakingnya hanya misalkan pelatihan apa? Dalam bentuk misalkan storytelling misalkan. Atau dalam bentuk apa lagi? Atau misalkan pelatihan public speakingnya misalkan hanya untuk jenis pekerjaan tertentu misalkan. Nah, itu juga bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan batasan penelitian. Atau contoh lainnya misalkan saya balik lagi ke sistem informasi akademik. Bagi Anda yang mau merancang sistem informasi akademik, tapi misalkan pekerjaan Anda tidak mencakup keseluruhan sistem informasi akademik, bisa dibatasi gitu ya. Di batasan masalah. Jadi pengolahan data apa saja sih yang dikelola oleh sistemnya. Nah, seperti itu ya batasan masalah. Itu yang kelima. Batasan masalah bisa ada, bisa tidak. Itu di cakupan penelitian. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah target penggunanya siapa, gitu ya. Nah, yang keenam adalah target pengguna dari sistem atau aplikasi yang dirancang. Gitu. Jadi keenam hal itu yang biasa dibahas di cakupan penelitian. Entah itu cakupan penelitian yang akan kita lakukan ataupun cakupan penelitian pada jurnal penelitian rujukan. Gitu ya. Nah, di sini ya saya sekilas baca ini sudah oke lah ya, sudah sesuai gitu ya. Untuk di cakupan penelitian gitu ya. Nah, ada yang dibahas terkait metodologi yang digunakannya, ada yang ngebahas fitur aplikasinya, teknologi yang digunakannya gitu ya. Atau materi pengajaran public speakingnya gitu ya. Nah, detail ini sudah oke di cakupan penelitian, kemudian kita lanjut ke bagian kesenjangan. Ya. Nah, kesenjangan itu apa sih yang harus diisi di kesenjangan? Pertama, kalau misalkan seperti contoh yang Detila ini gitu ya, kesenjangan penelitian yang pertama adalah pada jurnal tersebut belum berbentuk aplikasi digital yang bisa dipasang di gadget atau laptop dan belum berbasis virtual reality gitu ya. Nah, apakah ini kesenjangan penelitian? Gitu ya. Nah, apakah itu kesenjangan penelitian atau bukan? Pertama, kalau kalimat awalnya adalah pada jurnal tersebut belum berbentuk aplikasi digital yang bisa dipasang di gadget atau laptop gitu ya. Nah, saya rasa itu masih cakupan penelitiannya. Ya, karena cakupan penelitian juga diperbolehkan menuliskan mengenai kekurangan-kekurangan dari aplikasi atau sistem yang kita rujuk. Gitu ya. Jadi ini bukan kalimat kesenjangan. Ya, terus kalau disebut belum berbasis virtual reality, apakah ini kesenjangan? Sepertinya bukan. Gitu ya. Nah, kalimatnya kalau mau adalah kesenjangan penelitian itu gini, apa sih yang mau kita lakukan di penelitian kita? Jadi ini jelas ya, kalau untuk cakupan penelitian fokusnya adalah apa yang dikerjakan oleh peneliti lain di jurnal penelitiannya. Sedangkan di kesenjangan penelitian, apa yang akan kita lakukan di penelitian kita gitu ya, yang ada bedanya atau menyempurnakan dari penelitian rujukan ini gitu ya. Bisa paham maksudnya? Tahu bedanya? Untuk kesenjangan penelitian, kalimatnya misalkan seperti apa gitu ya. Ini saya kasih contoh untuk kalimatnya. Ini misalkan saya ambil contoh tugas akhir dari kakak kelas Anda nih ya. Untuk dalam pustaka. Nah, ini nih. Saya share lagi.
Nah, ini mengenai kesenjangan penelitian. Nah, kalimat kesenjangan penelitian seperti apa? Jadi bisa seperti ini ya. Jika pada penelitian sebelumnya hanya apa, ya, maka pada penelitian ini, gitu ya, akan seperti apa? Penelitian sebelumnya berarti penelitian rujukan ini, gitu ya. Sedangkan kata penelitian ini berarti penelitian yang akan kita lakukan. Ya, contohnya ini. Jika pada penelitian sebelumnya hanya menjabarkan faktor penyebab stunting, maka pada penelitian kali ini beberapa faktor penyebab akan digunakan pada prototype sistem untuk mendeteksi seorang terindikasi stunting atau tidak. Kemudian pada penelitian sebelumnya misalnya cakupannya seperti ini. Belum adanya media digital yang dapat menampung informasi data yang dihasilkan. Nah, jika pada penelitian sebelumnya hanya menampilkan data hasil pengukuran menggunakan sensor, maka pada penelitian kali ini ditampung dan dikelola ke dalam sistem berbasis web. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenjangan penelitian. Ya, jadi bandingkan apa sih yang sudah dikerjakan di penelitian rujukan, kemudian apa yang baru yang mau kita lakukan di penelitian kita. Jadi bandingkan, ya, tadi ya bisa melengkapi atau hal berbeda yang mau dilakukan. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan mengenai bagaimana cara menentukan kesenjangan penelitian. Ya. Jadi kesenjangan penelitian itu bukan kelemahan dari sistem sebelumnya, bukan. Kalau kelemahan dari sistem atau aplikasi sebelumnya itu harusnya Anda cantumkan di cakupan penelitian. Nah, sedangkan di kesenjangan Anda sebutkan tadi gitu ya, jika pada penelitian sebelumnya ada yang kurangnya tuh apa saja, maka pada penelitian ini akan dibuatkan sistem yang seperti apa? Tadi bisa pembaruan atau perbaikan dari sistem atau aplikasi sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesenjangan penelitian. Ya, ingat, kesenjangan bukan kelemahan sistem sebelumnya, tapi kelemahan sistem sebelumnya dibahas di cakupan penelitian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami mengenai penjelasan apa bedanya cakupan dengan kesenjangan penelitian? Atau ada yang mau dibahas lagi? Satu orang lagi? Mangga boleh. Yang mau mengusulkan namanya untuk dibahas hasil pekerjaan di tugas pertemuan 4 kemarin? Ada? Pak, saya mau bertanya, Mangga, Gilang, silakan. apakah rujukan penelitian itu harus yang dikutip kata-katanya gitu Pak di penelitian, atau tidak dikutip juga bisa menjadi rujukan gitu? Nah, syarat kita merujuk entah itu suatu jurnal atau buku, ya berarti di laporan penelitian kita itu wajib dicantumkan. Ya. Nah, ada kalanya mahasiswa seperti ini gitu ya. Di nu daftar pustaka teh seueur gitu nya, list yang dia rujuk. Tapi diisi laporannya tidak ada mencantumkan tadi entah itu jurnal atau buku yang dia cantumkan di daftar pustaka. Nah, ada kalanya seperti itu. Terus pas ditanya, Pak, saya teh ngambil referensi dari sana gitu. Kan nanti akan muncul pertanyaan, referensi yang mana yang Anda kutip gitu ya. Sedangkan di dalam laporan itu tidak ada. Nah, makanya tidak semua apa yang Anda baca kemudian misalkan Anda jadikan rujukan gitu ya. Tidak semuanya harus tercantum di daftar pustaka. Ya, kalau misalkan itu tidak sama sekali misalkan ada pengutipan di isi laporan. Entah itu dari bab 1 sampai dengan bab 5 misalkan. Kalau tidak ada yang dikutip ya jangan dicantumkan. Walaupun misalkan sebenarnya Anda baca-baca juga jurnalnya,
Anda jadikan referensi, tapi referensi secara tidak langsung gitu lah. Hanya menambah pengayaan keilmuan Anda. Nah, itu diperbolehkan, boleh, tapi tidak dicantumkan di daftar pustaka. Jadi artinya apa yang Anda kutip, nah itu yang harus Anda tuliskan citasinya, gitu. Dan itu muncul di referensinya gitu ya, atau di daftar pustaka. Begitu Gilang. Terima kasih. Mangga boleh. Indra mangga. Oke. Ya, jadi boleh ya, temanya kali ya, temanya beda gitu ya. Tapi tadi gitu ya, sama-sama misalkan penggunaan algoritmanya sama gitu ya, atau penggunaan teknologinya atau platformnya sama, apakah itu boleh gitu ya. Nah, saya bilang adalah boleh dengan syarat memang ada relevansinya. Contohnya misalkan dari 5 itu ada 1 misalkan sama-sama gitu ya, pakai augmented reality gitu ya, tapi topiknya berbeda. Misalkan yang Indra mah rancang bangun aplikasi naon atau aplikasi belajar membaca misalkan, atau belajar huruf hijaiyah dengan menerapkan augmented reality gitu ya. Nah, yang jadi rujukannya adalah misalkan rancang bangun game pramuka berbasis augmented reality gitu ya. Nah, apakah boleh? Kan itu relevan ya kalau dari sisi judul gitu. Nah, relevansi bukan berarti hal yang dibahas itu sama. Jadi kalau tentang huruf hijaiyah, nyari yang huruf hijaiyah juga gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Nah, dengan syarat gini, Indra bisa membuktikan relevansi antara penelitian rujukan dengan penelitian yang Indra lakukan. Nah, relevansinya misalkan dikaitkan dengan tadi penggunaan augmented reality. Nah, kemudian perlu dipikirkan juga gitu ya. Nah, iyalah sama-sama menggunakan augmented reality gitu. Cuman apakah si konsepnya sama? Ya, dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang mau Indra lakukan. Sama enggak penerapan konsepnya? Kalau berbeda jauh, saya sarankan tidak dipakai. Gitu ya. Tapi kalau misalkan penerapan konsep augmented reality-nya sama persis seperti yang mau Indra terapkan di penelitian Indra gitu ya, itu boleh dijadikan sebagai penelitian rujukan. Gitu. Begitupun sebaliknya, misalkan ya, judulnya sama-sama menerapkan konsep augmented reality, tapi nuhiji mah misalkan tadi pramuka, nuhiji huruf hijaiyah gitu ya. Terus yang mau ditonjolkan di cakupan dan kesenjangan misalkan adalah penggunaan augmented reality-nya. Tapi misalkan konsepnya tidak dipakai sama sekali di penelitian Indra. Nah, jadinya itu tidak relevan. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam menentukan penelitian rujukan, bukan asal tadi menggunakan platform yang sama gitu ya. Artinya misalkan Anda bikin aplikasi berbasis web gitu. Nyari jurnal referensi yang berbasis web juga. Nah, perlu Anda lihat gitu ya. Apa kaitannya dengan penelitian Anda? Ya. Jangan sampai bumerang nantinya gitu. Nah, ini mati cocok gitu ya. Tidak relevan atau tidak sesuai antara rujukan gitu ya dengan penelitian Anda. Jangan sampai seperti itu. Jadi tadi jangan asal sama platform, jangan sampai asal sama metodologi misalkan. Pernah pengalaman gitu ya, tiba-tiba jurnal penelitian rujukan dari sisi judul pun wah beda jauh. Pas ditanya, apa kaitannya, apa relevansinya? Oh Pak, sama-sama menggunakan metodologi X gitu. Nah, jadinya aneh juga gitu ya. Nah, jadi carilah jurnal penelitian rujukan yang benar-benar relevan. Dalam artian ada kaitan dengan penelitian yang mau kita lakukan. Sebagai contoh tadi, kakak kelas Anda Fahmi Padilah gitu ya.
salah satu jurnal penelitian rujukannya itu bukan merancang sistem loh gitu ya. Tapi apa? Nah, ini keilmuan tentang ini ilmu kedokteran loh ya. Bagaimana cara mendeteksi stunting. Nah, apakah boleh dijadikan rujukan? Ya boleh gitu. Walaupun misalkan di penelitiannya si Fahmi tersebut gitu ya, penelitiannya adalah bikin aplikasi dan hardware untuk mendeteksi stunting gitu. Nah, apa hubungannya? Apa relevansinya gitu ya? Nah, misalkan indikator penentu stuntingnya didapatkan dari mana? Didapatkan dari jurnal rujukan kita. Karena di jurnal rujukan tersebut dituliskan tuh indikator penentu seseorang divonis stunting atau tidak tuh apa saja. Nah, itu kita pakai ke sistem kita. Jadi di algoritmanya gitu ya ada pengolahan tadi berdasarkan indikator-indikator yang terdapat di jurnal penelitian rujukan, walaupun jurnal penelitian rujukannya bukan jurnal IT lah ya, tapi lebih ke kedokterannya gitu ya. Apakah itu relevan? Ya, itu relevan. Ya. Bisa dipahami maksudnya? Ya, itu mungkin penjelasannya. Silahkan, ada pertanyaan lagi atau tidak? Pak mau tanya, Mangga Aditya. kalau itu kan di jurnal itu kan ada saran gitu soal kelemahan dari jurnal itu, kalau nanti penelitian yang mau dilakukan sama Detila ambil dari kelemahan itu, misalkan mau memperbaiki itu, boleh gitu. Nah, terkait dengan saran, nah sering terjadi ada kekeliruan. Kekeliruannya apa? Pertama, banyak mahasiswa yang menuliskan saran penelitiannya itu jauh antara langit dengan bumi, gitu ya. Nah, di saran penelitian yang boleh dicantumkan itu apa? Jadi, sesuatu hal yang kita kerjakan di penelitian kita, namun karena kendala tertentu, hasilnya tidak maksimal. Nah, maka bolehlah dicantumkan di saran penelitian. Sebagai contoh, Detila bikin rancang bangun aplikasi absensi, misalkan berbasis fingerprint gitu ya. Nah, tiba-tiba di nusaran penelitian gitu ya, untuk pengembangan selanjutnya gitu ya, lebih baik gitu menggunakan teknologi RFID misalkan. Nah, apakah itu bisa dicantumkan di saran? Jawabannya adalah tidak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, walaupun memang sistem absensi itu gitu ya bisa pakai fingerprint, bisa pakai RFID gitu ya dengan teknologi yang berbeda gitu ya. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan penelitian yang Detila lakukan, karena kan penelitian yang Detila lakukan tadi absen nage nganggo fingerprint. Nah, itu tidak bisa dimunculkan di saran. Ya. Karena tadi jauh langit dengan bumi, ari nu dibahas naon, ari nu disarankeun naon gitu. Ibaratnya Anda itu lagi sakit perut, tapi Anda itu malah disarankan, oh Anda sakit perut ya. Kalau gitu, kalau Anda sakit perut, saya sarankan Anda teteskan install gitu ya. Tilu kecelak ke mata gitu. Nah, ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi jauh antara langit dengan bumi, antara penelitian yang dilakukan dengan saran yang dituliskan. Nah, makanya hati-hati juga dalam membaca jurnal orang lain, karena ada juga yang sarana gitu, katanya penyambung. Intinya adalah saran itu apa? Tadi balik lagi, apa yang sudah Anda lakukan di penelitian Anda, tapi karena kendala sesuatu hal gitu ya, hasilnya tidak maksimal, maka bisa Anda buatkan sarannya. Contohnya seperti ini. Tadi misalkan balik lagi ke Detila bikin sistem absensi menggunakan fingerprint gitu ya. Nah, di saran boleh apakah misalkan perangkat fingerprint yang digunakannya tipe apa gitu ya, itu boleh disarankan. Atau malah misalkan gini, di sistem absensi ya, misalkan sistem absensi sebelumnya berbasis jaringan wireless gitu ya. Kemudian kita sarankan, oh daripada wireless gitu ya, kadang ada banyak kendalanya gitu ya. Nah, lebih baik pakai jaringan yang wired gitu ya. Jadi yang pakai kabel gitu ya. Nah, itu boleh disarankan. Yang penting mah nyambung dengan penelitian kita. Ya, tadi jangan sampai apa yang dikerjakan bertolak jauh dengan apa yang disarankan. Begitu. Ya. Jadi boleh saja sebenarnya kalau memang
jurnal penelitiannya sudah sesuai gitu ya, kita cari aja kelemahannya dari saran. Emang betul konsepnya memang seperti itu gitu ya. Jadi cakupan penelitian teh semuanya ada di kesimpulan harusnya. Mulai dari apa yang dirancang sampai siapa target penggunanya. Seperti yang tadi 6 hal yang tadi saya sebutkan. Kemudian tentang kelemahan sistem adanya di mana? Adanya adalah di bagian saran. Betul sekali. Hanya saja gitu ya. Di beberapa jurnal gitu ya, kesimpulannya ya bukan kesimpulan dan sarannya pun bukan saran. Sehingga ya baiknya adalah Anda membaca keseluruhan isi jurnalnya gitu ya. Begitu. Sementara mungkin itu seperti biasa gitu. Karena ini gratisan gitu ya. Kita keluar dulu, tapi pertanyaan selanjutnya kita tampung di sesi berikutnya ya. Silakan Anda meninggalkan, bukan meninggal ya, tapi pakaikan ya, meninggalkan Zoom ini, kemudian Anda bisa join lagi langsung dengan link yang sama ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi siapa yang bertanya? Ruli ya? Tadi Ruli sudah mau bertanya, mangga Ruli. Lanjutkan pertanyaan. Anu pasti fiturnya congnya emulator kan anu main fiturnya emulator pun. Ya, gimana? Silahkan, ada pertanyaan? Siapa? Ruli tadi teh? Atau siapa? Ya, silakan. Mangga. Tugas kemarin kan memasukkan jurnal-jurnal Pak ya buat referensi Iya, atau rujukan. Yap. Nah, apabila ternyata ada tiba-tiba ganti, kan boleh ganti judul Pak ya. Nah, tiba-tiba ganti judul berarti termasuk juga ganti rujukan. Iya, berarti betul. tugas, Jadi berarti Anda kirimkan 2 tugas yang lagi. sudah Anda kerjakan. Betul sekali. Ya, siap. Ya. Itu Hari, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau misalnya judul penelitiannya memang sama seperti itu, tapi ternyata rujukannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau buat, apakah boleh nyari lagi rujukan-rujukan atau referensi-referensi lain? Masih diperkenankan. Misalkan ada yang berbeda rujukannya bisa diganti, mangga. Ditambah misalkan, karena kan 5 itu minimal ya. Jadi bisa saja Anda tambahkan. Jadi 6, 7, 8. Atau misalkan tiba-tiba besok Anda pas lagi liburan gitu ya. Karena liburnya membosankan, misalnya tiba-tiba Anda nyari referensi jurnal yang relevan dengan penelitian Anda, nah itu lebih bagus. Anda nemu misalkan ada 10 gitu ya. Dicantumkan boleh gitu ya. Boleh saja gitu ya. Nah, itu kalau misalnya udah dapat itu harus didaftarkan lagi ke Bapak, Pak. Iya, dikirimkan saja gitu ya. Nanti mungkin di tiap sesi perkuliahan Anda tinggal konfirmasi ke saya, nanti biar saya buatkan akses untuk pengiriman tugas yang apa ya, berarti bukan terlambat ya, tapi revisi tugas lah ya. Ya, tinggal konfirmasi saja ke saya dulu ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Siap. Ya, silakan ada pertanyaan lagi dari yang lain terkait dengan pemilihan penelitian rujukan dan juga bagaimana cara ngebahas cakupan penelitian dari penelitian rujukan dan kesenjangan penelitiannya gitu ya. Belum ada? Kalau belum saya lanjutkan ke pembahasannya. Nah, ada sedikit tips untuk Anda pada saat menentukan jurnal penelitian rujukan. Karena jurnal penelitian rujukan juga akan menentukan nilai akhir. Kalau mungkin nanti di tugas akhir ya, atau di skripsi Anda, akan menentukan nilai skripsi Anda.
Pertama, usahakan sisipkan satu penelitian dari jurnal internasional. Minimal satu saja. Ya, karena di indikator penilaian ada salah satu penilaiannya adalah menggunakan rujukan dari jurnal internasional, gitu ya. Nah, kenapa Pak nahas nabet gitu licik atuh padahal menu penting merelevan we henteu licik gitu ya. Nah, kalau misalkan salah satu rujukan Anda ada di jurnal internasional itu menandakan apa? Berarti topik penelitian yang Anda bahas skupnya sudah global gitu ya. Kan visi STTG berdaya saing global gitu ya. Jadi yang penelitian yang Anda bahas itu bukan tadi ya penelitian-penelitian lokal gitu ya. Gitu, tapi ada sumbangsihnya untuk keberlangsungan dunia ini. Wah, gaya keberlangsungan dunia ini. Ya. Nah, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, hati-hati dalam menentukan jurnal penelitian rujukan. Kenapa harus hati-hati? Gitu ya. Nah, Anda harus pinter bohong dikit lah, gitu ya. Pinter bohong tapi dikit. Nah, bohongnya di mana? Misalkan gini, Anda menemukan penelitian rujukan yang sangat relevan dengan penelitian Anda. Tapi tiba-tiba pas Anda baca, wah, cakupan penelitiannya tuh sudah sangat super gitu ya. Kemudian penelitian yang Anda lakukan gitu ya, kan Anda kan harus tahu diri ya. Apakah penelitian yang mau Anda lakukan itu cakupannya di bawah atau setara atau di atas penelitian rujukan. Kalau misalkan Anda kalah telak, saya sarankan, walaupun tadi rujukannya sangat relevan, itu jangan Anda rujuk. Jadi pura-puranya di dunia ini belum ada penelitian yang judulnya itu, gitu ya. Tadi jangan sampai Anda yang kalah telak, gitu ya. Tiba-tiba kesenjangan penelitian, naon bingung, Anda juga bingung sendiri. Pak, senada dinu penelitian rujukan matos lengkap, abi mangan ngadamel ieu na hungkul. Wah, ku kalimat gitu kan istilahnya Anda sudah melemahkan diri Anda sendiri. Makanya saya bilang, hati-hati dalam menentukan penelitian rujukan. Bukan hanya asal relevan, tapi usahakan yang memang bisa membantu Anda gitu ya. Bukan malah tadi mengecilkan Anda di penelitian Anda. Ya. Kemudian selanjutnya, cari penelitian rujukan internal. Gitu ya. Nah, yang internal apakah wajib? Saya bilang tidak. Tapi kalau ada, alangkah baiknya Anda rujuk. Kenapa seperti itu? Gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan gini. Zaman dulu katanya, kenapa sih penelitian punya dosen harus dirujuk? Biar naikin jumlah sitasi dari artikel dosennya gitu kan ya. Kalau zaman dulu alasannya gitu. Nah, kalau untuk saat ini alasannya bukan itu lagi. Dosen-dosen Anda alhamdulillah yang citasinya sudah banyak, bukan hanya dari mahasiswa tapi dari perguruan tinggi lain juga sudah banyak gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah di STTG itu khusus terkait dengan penelitian ada roadmap-nya. Jadi ada peta jalannya. Dan penelitian mahasiswa itu diwajibkan sesuai dengan peta jalan dari penelitian STTG atau roadmap penelitian STTG gitu ya. Nah, roadmap penelitian itu berdasarkan apa? Nah, biasanya tadi cakupannya berdasarkan visi dan misi STTG. Nah, kebetulan untuk dosen-dosen Anda semua penelitiannya sudah diwajibkan sesuai dengan roadmap penelitian STTG. Jadi dengan kata lain, pada saat Anda melakukan citasi atau merujuk jurnal penelitian dosen Anda, secara tidak langsung berarti penelitian Anda ada kaitannya dengan penelitian dosen. Di mana penelitian dosen sudah sesuai dengan roadmap penelitian STTG. Dan kesimpulannya adalah penelitian Anda sesuai dengan roadmap penelitian STTG. Jadi begitu. Jadi kenapa sering dosen yang ada mempermasalahkan,
oh ini mah mana penelitian internalnya gitu ya. Wajib loh ngesitasi yang penelitian internal gitu ya. Kalau iya alasan zaman dulunya itu untuk mendongkrak jumlah citasi. Kalau saat ini enggak, bukan itu. Gitu. Tujuannya bukan itu. Tapi tadi agar penelitian yang Anda lakukan memang sesuai dengan roadmap penelitian STTG. Gitu ya. Itu tips keberapa? Sekian lah ya. Kemudian tips selanjutnya gitu ya. Tips selanjutnya apa lagi ya? Saya ingat-ingat. Penelitian rujukan. Penelitian rujukan. Oke. Ya. Penelitian rujukan diusahakan adalah 5 tahun terakhir. Tapi ada kalanya gitu ya. Penelitian yang Anda lakukan tuh memang gitu ya. Belum ada orang lain yang melakukan penelitian tersebut. Apakah boleh lebih dari 5 tahun terakhir? Jawabannya boleh. Dengan syarat memang benar tidak ada penelitian lain yang dilakukan di 5 tahun terakhir. Ya. Sebagai contoh, Anda mau merujuk mengenai metodologi. Kalau metodologi biasanya tidak ada tuh terbitan terbaru. Metodologi perancangan pasti tahun-tahun jadul hungkul. Gitu ya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya boleh, karena memang tidak ada entah itu jurnal ataupun buku yang ngebahas tentang metodologi perancangan misalkan. Cuman harus Anda pastikan juga memang tidak ada. Jangan sampai pas sidang dicek sama dosen penguji, di search di Google Scholar misalkan tiba-tiba banyak gitu. Jadi bumerang juga untuk Anda. Jadi hati-hati dalam melakukan penelitian rujukan. Nah, kemudian dalam merujuk entah itu jurnal atau buku, hati-hati kalau misalkan Anda mau merujuk mengenai metode perancangan. Kalau mengenai metodologi, jangan sampai Anda salah merujuk. Sebagai contoh misalkan gini, saya punya jurnal penelitian merancang sistem dan metodologi yang digunakan adalah RUP. Tiba-tiba salah satu dari Anda misalkan melakukan penelitian dan metodologinya adalah RUP juga. Dan di penelitian Anda tiba-tiba mencantumkan metodologi yang digunakan adalah RUP dengan tahapan bla 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 dalam kurung Septiana 2019. Nah, mungkin maksud Anda adalah Anda merujuk metode RUP dari saya gitu kan ya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya adalah tidak. Khusus terkait metodologi, Anda wajib merujuk teks aslinya atau buku aslinya atau jurnal aslinya. Jadi RUP itu punyanya siapa? Punyanya si X. Oh, berarti Anda harus nyari bukunya atau jurnalnya si X tadi. Ya, jadi tidak benar misalkan Anda pakai RUP versinya saya. Ya, versinya si Septiana tadi gitu. Karena si Septiana bukan bikin metodologi itu, tapi di penelitiannya hanya menggunakan metodologi tersebut. Ya, ya enggak. Metode, oke. Pertama, gimana? Ya. Nah, pertama gitu ya, rujukan utamanya adalah teks aslinya. Nah, yang kedua, rujukan pendampingnya gitu ya, adalah tadi jurnal penelitian orang lain yang melakukan modifikasi entah itu tahapan ataupun aktivitas perancangannya. Misalkan ada yang baru gitu ya, atau tahapannya ada yang dihilangkan, atau tahapannya ada yang baru atau ditambah lagi gitu ya. Nah, kedua-duanya harus ada. Ya. Dan di penelitian Anda
harus ada penjelasan. Kalau misalkan tadi Anda mau pakai RUP yang sudah dimodif, itu sebagai contoh kalau RUP biasanya dimodifnya gini, tahapan terakhir transisi biasanya dihilangkan. Nah, itu harus ada alasannya. Kenapa dihilangkan? Ya, atau ada metodologi lain, misalkan aktivitas perancangannya ditambah atau tahapannya malah ditambah gitu ya. Nah, itu pun juga sama, harus ada alasan ilmiahnya. Nah, alasan ilmiah diperkuat dengan apa? Diperkuat dengan tadi jurnal rujukan pendamping. Ya, jadi tidak boleh kalau misalkan Anda mengurangi atau menambahkan terkait metodologi tanpa ada tadi alasan ilmiahnya. Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui jurnal penelitian orang lain. Gitu. Begitu mungkin Indra jawabannya. Ya, jadi apakah boleh? Boleh. Dan itu dijadikan sebagai tadi alasan ilmiahnya. Adalah orang lain yang melakukan penelitian seperti itu. Tapi perlu dipastikan pula gitu ya. Jangan sampai orang lain yang ngemodif metodologinya, dia tuh lagi ini misalkan kurang fokus gitu ya. Jadi di penelitian asal-asalan gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai terjerumus lah ya. Jadi Anda nyari jurnalnya yang tadi gitu ya. Relevan sih relevan, tapi isinya kasa ingat gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Gitu. Silahkan, ada pertanyaan lain? Iya, bisa, bisa. Ya, dengan syarat ada relevansinya tadi gitu ya. Ya, dari yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Ya, kalau tidak ada, untuk pembahasan mengenai penelitian rujukan dicukupkan sampai di sini dulu. Kemudian saya lanjut mungkin, saya lanjut ya. Kalimatnya adalah saya lanjut, jadi belum selesai ya pembelajarannya. Saya lanjut ke kisi-kisi lah ya, kisi-kisi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya Anda akan mulai membuat ke proposal proyek ya, dan Anda bisa pakai sebagai panduannya adalah template proposal skripsi Prodi Teknik Informatika ST Garut gitu ya. Silahkan Anda pelajari, dan untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membuat latar belakang di proposal proyek kita gitu ya. Jadi saya sampaikan gambaran umumnya saja. Jadi di latar belakang itu bisa pola umum ke khusus atau sebaliknya khusus ke umum gitu ya. Jadi ada non induktif, ada deduktif gitu ya. Nah, polanya harus Anda pilih. Jadi entong dicampur ya. Jangan sampai umum khusus umum gitu ya. Atau dibalikin khusus umum khusus gitu ya. Jadi awalnya teh umum tiba-tiba merucut ke khusus gitu, dan diakhiri dengan yang umum lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi hanya dua pola, umum ke khusus dan khusus ke umum. Kalau umum ke khusus seperti apa? Nah, jadi di latar belakang kalau terkait proposal skripsi prodi Anda gitu ya, di latar belakang itu cukup hanya 4 paragraf saja. Paragraf pertama ini saya cerita ke yang pola umum ke khusus ya. Paragraf pertama itu dimulai dengan cerita tentang perkembangan teknologi, gitu ya. Biasalah kalimatnya perkembangan teknologi yang sangat pesat, atau Anda gantilah redaksi kalimatnya gitu. Jangan sampai yang baca bosan gitu ya. Ada misalkan ada 100 lulusan teknik informatika, di nuskripsina kalimat pertamanya dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat gitu ya. Jangan sampai semuanya seperti itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah tadi ya cerita tentang perkembangan teknologi informasi, kemudian nah implementasi ya
masih di paragraf pertama ya, paragraf pertama. Isinya adalah tadi cerita tentang perkembangan teknologi informasi, kemudian implementasi teknologi informasi di bidang garapan yang akan Anda bahas di penelitian. Contohnya, kalau misalkan ada yang mau bikin sistem informasi antrian klinik gitu ya. Oke, berarti kalau judulnya itu berarti di paragraf pertama di latar belakang cerita apa? Nah, kalimat pertamanya adalah perkembangan teknologi informasi, kemudian kalimat selanjutnya adalah implementasi perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Ya, salah satunya dalam hal yang mau dibahas, misalkan dalam pengelolaan antrian di klinik bla bla bla. Terus masuk ke paragraf kedua. Paragraf kedua isinya apa? Tentang kondisi objektif atau kondisi real dari permasalahan yang mau dibahas. Kalau misalkan ada studi kasusnya di klinik mana, misalkan di sini yang dekat apa? Klinik Bunda Alia misalkan. Oke, berarti paragraf kedua dimulai dengan profiling dari klinik Bunda Alia. Klinik Bunda Alia merupakan klinik yang bla 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 beralamat di mana titik. Kalimat selanjutnya adalah, nah pada klinik Bunda Alia gitu, terdapat misalkan tadi gitu ya pengolahan data mengenai antrian misalnya. Nah, ceritain permasalahannya apa? Ya, permasalahan terkait antrian pasien di Bunda Alia itu seperti apa? Proses pengambilan nomor antriannya seperti apa? Ya, nah di situ kalimat terakhir cantumkan solusi. Nah, kira-kira untuk permasalahan tersebut solusi yang bisa dilakukan apa? Itu di paragraf kedua. Masuk ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga cerita tentang beberapa penelitian rujukan. Terdapat beberapa penelitian rujukan mengenai topiknya. Pertama, jurnal penelitian rujukan yang berjudul bla bla bla, cakupan penelitiannya secara general disebutkan. Kemudian penelitian rujukan kedua, judulnya apa, cakupan penelitiannya secara umum disebutkan, sampai ke jurnal rujukan terakhir. Dan diakhiri dengan kalimat, apa sih kaitannya penelitian yang mau Anda lakukan dengan beberapa penelitian rujukan tersebut. Itu paragraf ketiga. Dan paragraf terakhir ada kalimat penutup seperti ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis atau peneliti mengambil judul penelitian apa? Titik. Itu terkait pembuatan latar belakang. Jadi cukup hanya 4 paragraf saja. 1, cerita teknologi informasi secara umum. Terus cerita juga tentang implementasi tadi perkembangan teknologi di bidang yang mau Anda teliti. Yang kedua, kondisi real permasalahan terkait topik penelitian Anda. Yang ketiga, penelitian rujukan. Yang keempat, kalimat penutup yang mencantumkan judul penelitian Anda. Selesai, Anda sudah buat tuh latar belakang di penelitian Anda. Nah, kurang lebih itu yang akan kita buat di minggu depan, ya. Jadi persiapan saja dari sekarang, bisa baca-baca dulu template proposal skripsi yang saya share gitu ya. Itu silahkan pelajari, tata tulis ya kita menyesuaikan ke situ saja. Kemudian dari sisi konten nanti akan kita pelajari sama-sama di minggu yang akan datang ya. Ya, baik, mungkin itu saja. Terakhir nih, saya tanya ada pertanyaan tidak? Mau bertanya Pak? Mangga boleh, silakan bisa. Terkait judul Pak, kan ada juga judulnya yang berbeda sama tugas yang sebelumnya gitu Pak. Nah, ditakutkan gitu judul yang baru ini ada kesalahan gitu. Apakah ada apa tuh namanya? Proses koreksi. Iya gitu Pak. Kalau ya, proses koreksi nanti di tiap tugas gitu ya. Makanya tadi kalau misalkan saya tanya siapa sih yang mau dibahas tugasnya gitu. Ya bagusnya di proyek informatika ini sebenarnya sistem belajarnya seperti apa ya, konsultasi atau bimbingan skripsi gitu ya. Jadi Anda juga yang nanya juga gitu. Jangan sampai yang saya bahas teh hanya 1-2 orang. Nah, kalau yang lainnya sudah merasa sesuai, ya diam-diam aja sih boleh. Nah, tapi kalau misalkan ada yang merasa kurang yakin, alangkah lebih bagusnya sebenarnya ya tadi Anda tanyakan pada forum, misalkan diskusi seperti ini. Itu sangat membantu pembelajaran kita. Gitu Gisna. Nanti pasti akan dibahas di tiap tugasnya gitu ya.
Baik, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Sudah? Baik. Oh iya. Ketua kelas ada? Ada ketua kelasnya nggak di kelas ini? Atau ini campuran ya? Jadi bingung sah ketua kelasnya gitu ya. Nah, mungkin tolong disampaikan saja ke rekan-rekan yang lain gitu ya. Yang berhalangan hadir lewat Zoom gitu. Atau lebih tepatnya tidak pernah hadir lewat Zoom, kemudian hanya mengisi daftar hadir saja dan hanya mengisi misalkan tugasnya sih ngerjain gitu ya, tapi tidak pernah ketemu tatap muka seperti rekan-rekan yang lainnya misalkan. Itu mungkin di akhir jangan kaget kalau ada suatu hal terjadi ke Anda gitu ya. Paling itu saja, saya mengingatkan dari awal, mudah-mudahan ada perbaikan gitu ya. Jadi jangan cuma ngisi absen, tugas ngerjakan, tapi pertemuan tatap mukanya tidak diikuti, tidak seperti itu. Biar adil untuk semuanya gitu ya. Jadi bagi ada misalkan rekan Anda yang Anda tahu lah ya, oh si Eta mah ngisi absen hungkul gitu ya. Nah, tolong diingatkan, tolong dikasih tahu ya. Karena kalau terakhir tiba-tiba langsung apa ada abdi teh misalkan ke aya jaringan atau naon gitu ya, itu mah nggak akan saya dengar kalau di akhir gitu ya. Jadi aturannya masih sama gitu. Anda boleh main-main selama 14 kali pertemuan. Nah, di akhir gitu ya, tinggal saya yang main-mainnya gitu ya. Kan gitu. Ya, baik, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih yang sudah join hari ini. Ya, selamat berlibur untuk besok. Tapi katanya ada beberapa dosen yang mau tetap ada perkuliahan ya. Jadi liburnya tidak terasa libur gitu ya. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.